Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini, DIY Travel ID. Kali ini saya akan membahas tentang hasil review dari BPKP tentang pengadaan KRL bekas dari Jepang. Sebelumnya, jangan lupa untuk teman-teman untuk subscribe dulu channel ini, DIY Travel ID, untuk kebaikan channel ini kedepannya agar lebih baik lagi dan lebih keren lagi. Oke teman-teman, kita membahas hasil review rencana pengadaan sarana kereta rel listrik atau KRL PT Kereta Komuter Indonesia. Ini ya fakta-fakta rekomendasi BPKP soal impor KRL bekas yang tidak penuhi kriteria katanya. Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP menyampaikan hasil review terkait rencana PT KCI untuk impor KRL bekas dari Jepang. Menurut BPKP, rencana ini tidak memenuhi kriteria. Surat hasil review tanggal 27 Maret 2023 tersebut ditujukan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam surat itu, BPKP secara tegas tidak bisa mempertimbangkan rencana impor KRL bekas itu karena tidak memenuhi kriteria. Nah, jadi tidak memenuhi kriteria di sini, jadi tidak bisa untuk impor ya, teman-teman. Fakta-fakta rekomendasi BPKP soal impor KRL bekas tidak mendukung pengembangan industri KRL. Dalam hasil rekomendasi tersebut, BPKP menilai rencana impor KRL bekas dari Jepang tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175/2015 yang mengharuskan mengutamakan produksi dalam negeri, serta tanggapan Kemendak terhadap permohonan dispensasi impor KRL bekas dari PT KCI tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui P3DN. BPKP juga mengatakan KRL bekas yang akan diimpor dari Jepang tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sesuai PP 29 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor, yaitu untuk tujuan pengembangan ekspor, peningkatan daya saing, efisiensi usaha, pembangunan infrastruktur, dan atau diekspor kembali. Fakta-fakta rekomendasi BPKP soal impor KRL bekas. Jumlah kereta saat ini masih bisa menampung penumpang, di mana saat ini jumlah KRL yang beroperasi 1114 unit, tidak termasuk 48 unit yang berhenti beroperasi dan 36 unit yang dikonservasi sementara. Overload penumpang memang terjadi pada section tertentu di saat jam sibuk. Namun secara keseluruhan dengan kapasitas yang ada saat ini, PT KCI masih dapat memenuhi kebutuhan penumpang dengan prediksi rata-rata okupansi tahun 2023 sebanyak 62,75%, tahun 2024 sebanyak 79,09%, dan tahun 2025 sebanyak 83,04%, tulis Ateh yang dikutip dari berkas tersebut. Biaya impor KRL bekas hingga 705,3 juta per keretanya.
Dari sisi biaya, impor KRL bekas Jepang diberikan oleh JR East sebanyak 5,08 juta sampai dengan 6,28 juta yen atau setara 570,53 juta rupiah sampai dengan 705,3 juta rupiah untuk satu keretanya. Asumsinya kurs 112,31 rupiah per 1 yen. Ini merupakan hitungan bersih yang diterima JR East dengan komponen pekerjaan desain, modifikasi, rata-rata nilai buku dan biaya administrasi tanpa biaya transportasi. Sedangkan kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Jakarta yang diajukan PT KCI tidak dapat diyakini karena perhitungan tidak berdasarkan survei harga, melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bekas tahun 2018 ditambah 15%. Hasil klarifikasi dengan PT Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet, sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus dilakukan menggunakan kapal kargo tersendiri, sehingga perhitungan biaya pengiriman seharusnya bukan per gerbong, melainkan per kuota angkut per kapal, tulis BPKP. Apalagi saat ini PT KCI juga sudah berkontrak dengan PT Inka untuk pengadaan KRL 12 transformasi sebanyak 16 rangkaian kereta yang penyelesaiannya diperkirakan secara bertahap mulai Maret 2023. Kita lihat saja apakah PT Inka mampu menyelesaikan secepat itu. Saya rasa tidak bisa ya, karena ini sudah kebutuhan urgent untuk penumpang KRL Jabodetabek ya, maksud saya, yang cukup banyak penggunanya. Penempatan rangkaian kereta pada line yang tidak sesuai. Berdasarkan review BPKP juga menunjukkan adanya penempatan rangkaian kereta pada line yang tidak sesuai dengan kepadatan penumpang. Sebagai contoh, Bogor Line dan Cikarang Line memiliki aktivitas weekday yang padat dengan sebaran penumpang yang tinggi. Diberikan 8 gerbong kereta sebanyak 15 rangkaian kereta, sedangkan Serpong Line dan Tangerang Line tidak begitu padat, diberikan 10 gerbong sebanyak 26 transit. Sebuah data juga menunjukkan bahwa di 2019 dengan jumlah armada yang siap guna sebanyak 1078 unit mampu melayani 336 juta penumpang. Sedangkan di 2023 ini dengan jumlah penumpang diperkirakan sebanyak 273,6 juta penumpang. Semestinya masih bisa dipenuhi dengan jumlah armada yang ada, yaitu sebanyak 1114 unit tersebut. Saya pikir BPKP ini tidak pernah naik kereta komuter lain. Pada faktanya di lapangan, pengguna komuter lain di lintas Tangerang dan Rangkas Bitung Line itu cukup banyak juga. Jadi memang sudah seharusnya menggunakan transit 10 dan 12 rangkaian. Bisa teman-teman bayangkan apabila rangkaian tersebut tidak ditambahkan. Kebanyakan survei ini tidak diikuti dengan pengamatan langsung di lapangan, hanya berupa data, tapi di lapangan berkata berbeda. Semoga BPKP dan DPR seperti Ibu Evita dan Bapak Andre yang sangat vokal terhadap PT KCI bersadar diri untuk sekali-kali menggunakan komuter lain dari Bekasi atau dari Bogor ke Jakarta di jam-jam sibuk, jam 7, jam 8 pagi, akan bisa merasakan seperti apa
padat dan seperti apa yang dirasakan kami para pengguna KRL komuter lain. Jadi jangan hanya berbicara tidak dengan kenyataan di lapangan. Kami selaku pengguna layanan KCI berharap apabila nanti PT Inka agar rangkaian tersebut lebih diperhatikan reliability-nya atau keawetan untuk kepadatan penumpang yang cukup padat di lintas Jabodetabek. Sebelumnya, PT KCI sudah menggunakan rangkaian Inka menggunakan rangkaian KFW, tetapi terbukti reliability-nya kurang baik. Dan beserta harapan-harapan lain dari kami pengguna KRL komuter lain untuk komuter lain Jabodetabek apabila impor KRL benar-benar batal. Semoga yang pertama ya teman-teman, semoga kualitas KRL Inka kelak bisa lebih baik dan sesuai untuk pola pengoperasian di jalur Jabodetabek yang jarak stasiun dan headway antar keretanya cukup berdekatan. Minimal kualitas dan ketahanan mirip-mirip GR205 sudah cukup. Teknologi Eropa dan teknologi Jepang dalam hal kereta api, kalau ternyata lebih handal Jepang, sama saja buang-buang uang triliunan rupiah untuk mendatangkan masalah baru. Yang kedua, apabila ada rencana retrofit KRLX Jepang yang sudah cukup tua di Indonesia, terutama yang mulai beroperasi sebelum 2014, semoga bisa awet minimal 5 tahun ke depan, terutama untuk rangkaian KRL TM05 yang masih lumayan muda tapi sudah banyak yang mangkrak karena terbatasnya suku cadang 4 kuadran koper dari Jepang, serta proses tersebut tidak terlalu mengganggu jadwal KRL di lintas Jabodetabek. Ketiga, bila pemotongan transformasi rangkaian berlangsung lama, bisa jadwalnya ditambah lebih banyak lagi. Itulah kenapa BPKP tidak menyetujui impor KRL bekas Jepang saat ini. Kami harapkan PT KCI bisa memaksimalkan utilisasi komuter lain yang sedang beroperasi saat ini. Semoga para pengambil keputusan di atas sana bisa memahami kami rakyat biasa yang sering menggunakan rangkaian KRL komuter lain di pagi dan sore hari. Kepada Ibu Evita dan Bapak Andre, kami harapkan bisa menggunakan komuter lain di pagi hari dari Jakarta ke Depok Bogor ataupun dari Depok Bogor menuju Jakarta, bisa merasakan sesaknya komuter lain saat ini. Jadi anggota DPR kalau bisa memahami kesulitan kami sebagai konstituen Anda. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman pemaparan kami sebagai pengguna komuter lain di setiap harinya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dalam pemaparan di konten ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten pembangunan atau update stasiun lainnya. Kami sebagai pengguna komuter lain bukan membela PT KCI, tapi kami memahami kesulitan yang ada di PT KCI. Sampai jumpa di konten berikutnya teman-teman. See you. Bye-bye.